janji nabi-nabi dahulu sebagaimana dituliskan dalam kitab Daniel tadi, bahwa anak manusia itu akan duduk dalam kemuliaan, dan itu dialami oleh Petrus dan kawan-kawannya. Untuk apa semua kejadian ini ditampilkan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes? Sesungguhnya saudara-saudari terkasih, supaya mereka semakin mencintai dan mengimani Yesus. Supaya ketika di dalam kemuliaan mereka akan menemukan Yesus yang tersalib, Yesus yang mati, mereka akhirnya dapat menerima bahwa kematian Yesus adalah jalan menuju kemuliaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan bertamu juga. Saudara-saudari terkasih, banyak pengalaman di masa lalu yang tidak kita mengerti. Sesudah lama kita baru menyadari bahwa peristiwa yang menyakitkan yang kita alami itu justru menjadi jalan bagi kita untuk mencapai kebahagiaan. Bahwa hal-hal yang sering kita anggap suatu nasib sial, ternyata itu adalah nasib baik. Kadang-kadang peristiwa-peristiwa pahit sama seperti situasi kondisi dari COVID-19 saat ini mengajar kita ke depan bagaimana kita harus menyadari siapakah diri kita di hadapan Tuhan, menyadari kelemahan ketidakberdayaan kita, kerapuhan kita sebagai manusia. Hari ini adalah pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Satu pengalaman yang mengawali bagi para murid sendiri, satu pengalaman yang mengantar mereka bahwa sesungguhnya itulah yang akan mereka alami ketika mereka mengikuti Yesus. Ada kemuliaan, ada sengsara, ada kematian, dan kembali kepada kemuliaan. Semoga kita pun dalam pengalaman pahit, kesulitan sebagai orang beriman, kelak kita juga dapat menemukan kemuliaan yang Yesus janjikan. Bila kita setia, turun, rela berkorban, menderita, seperti Yesus yang harus turun dari gunung ke Yerusalem untuk menanggung penderitaan. Saudara-saudari terkasih, hari ini adalah pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Suatu pesta yang mau menunjukkan kepada kita bahwa akhir dari semua perjalanan hidup Yesus adalah untuk kemuliaan. Dalam bacaan Injil sebelumnya diketengahkan bagaimana Petrus bercakap-cakap tentang Yesus, tentang pengenalan siapakah diri Yesus yang sesungguhnya. Di akhir dari percakapan itu ada satu kesimpulan dari Petrus, engkaulah Mesias, putra Allah. Dan Yesus melarang Petrus untuk menceritakan, untuk mewartakan hal itu kepada orang banyak, karena Yesus tahu bagaimana pengenalan, sejauh mana pengenalan Petrus kepada Yesus. Mungkin itu hanya satu pengakuan spontan di mana Petrus belum mengenal sesungguhnya apa konsekuensi dari pernyataan engkaulah Mesias, anak Allah. Bahwa sesungguhnya peristiwa di Gunung Tabor ini mau menyampaikan kepada kita bahwa Yesus yang mulia itu adalah anak manusia. Mau menampilkan sisi kemanusiaan Yesus
yang juga sama seperti kita. Tetapi bila mana dia naik ke atas gunung, naik ke atas gunung berarti berjumpa dengan Allah Bapanya, mencari kehendak Tuhan, melakukan apa yang diinginkannya, maka sisi kemanusiaan itu akan hilang karena akan tampaklah kemuliaan. Bahwa dalam diri Yesus sesungguhnya tidak ada lagi kegelapan. Tidak ada lagi yang bisa menutup silau cahaya yang datang daripadanya. Karena memang itulah identitasnya yang sejati. Dia datang dari Allah sendiri. Lalu hal yang kedua yang mau ditampakkan dengan peristiwa ini, saudara-saudari terkasih, adalah bahwa sesungguhnya ada mujizat yang besar yang mengelilingi Yesus, yang di luar pikiran manusia kita. Bahwa sesungguhnya Yesus adalah kekuatan Allah yang dalam dirinya hanya ada cinta yang sejati yang memancar, yang menunjukkan kepada kita bahwa dia begitu mencintai dan menyayangi kita. Bahwa dia mau menampakkan kehadiran Allah yang dari dulu dengan kekuatannya, mujizat-mujizat besarnya melalui Musa dan Elia. Sekarang pun kuasa itu ada dalam diri Yesus. Bahwa Yesus juga mampu bahkan melebihi Musa, melebihi Elia, yang menurut orang Israel adalah manusia-manusia Allah, nabi yang sungguh-sungguh besar, yang penuh dengan kuasa yang bersumber dari Tuhan. Dan dalam diri Yesus, hal yang ketiga, terwujudlah janji mesianis, janji nabi-nabi dahulu, sebagaimana dituliskan dalam kitab Daniel tadi, bahwa anak manusia itu akan duduk dalam kemuliaan. Dan itu dialami oleh Petrus dan kawan-kawannya. Untuk apa semua kejadian ini ditampilkan kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes? Sesungguhnya saudara-saudari terkasih, supaya mereka semakin mencintai dan mengimani Yesus. Supaya ketika di dalam kemuliaan mereka akan menemukan Yesus yang tersalib, Yesus yang mati, mereka akhirnya dapat menerima bahwa kematian Yesus adalah jalan menuju kemuliaan. Nah, saudara-saudari terkasih, peristiwa hari ini tidak hanya berbicara kepada para murid, tetapi juga kepada kita. Setiap hari kemuliaan Tuhan ada di dalam diri kita. Tetapi serentak juga di dalamnya kita diuji. Kita harus turun dari gunung, masuk dalam kehidupan nyata, realitas situasi masyarakat yang sedang menuntut juga perhatian kita, uluran tangan kita, sapaan kita. Seperti Yesus, dia tidak mau tinggal dalam kemuliaan. Seperti pikiran para murid, betapa enaknya di sini. Baiklah kita dirikan tenda. Di sinilah kita tinggal, itulah yang dimaksud. Tetapi Yesus tidak mau tinggal dalam situasi yang enak itu, yang penuh dengan kilau kemilau. Saya harus turun ke bawah ke Yerusalem. Dan Yesus mengajarkan bahwa menapaki jalan kemuliaan haruslah menderita. Dan bila mana mereka melihat penderitaan Yesus, mereka ingat bahwa semua itu mengarah kepada kemuliaan. Karena apa? Karena sudah ditegaskan oleh suara tadi, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Allah Bapa mengasihi putranya, dengan segala apapun yang terjadi, dia akan tetap berkenan. Apalagi dengan persembahan hidupnya kepada Allah sendiri. Mudah-mudahan saudara-saudari terkasih,
setiap hari kita dapat mengalami kemuliaan Tuhan itu dalam pengalaman iman kita. Walaupun situasi sulit seperti sekarang, masih tetap kita mampu melihat dan menatap kemuliaan yang Tuhan janjikan kepada kita. Setiap orang yang setia di dalam kesulitan, penderitaan, penyakit kepada Kristus dalam imannya, walaupun berat dan sulit, mereka juga akan mengalami gunung Tabor seperti pengalaman Yesus dan murid-murid. Mari kita semakin meneguhkan iman kita kepada Yesus yang mulia itu dan mempersatukan diri setiap hari dengan Dia, sehingga dengan demikian suatu hari juga kelak kita ikut bersama dengan Dia dalam kemuliaan Bapa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dalam mengamalkan amanat Ekaristi sore ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. 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 Saudara-saudari Penekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.